Kalau Fitra bilang bahwa dia menang debat melalui siaran ini, aku ngundang Fitra untuk debat hukum terkait dengan ijazah Joko Widodo. Fitra, silakan gabung dengan beberapa pengacara Jokowi. Saya menantang kalian untuk kita adu debat ilmu hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bang Azam, kemudian ada Bang Rustam, ada Mbak Lisa, kemudian ada Bang Hari, dan kemudian ini salah satu jurnalis yang sangat terpopuler, ya, Bang Michael Sinaga dari Santana, kemudian Bang Madang dari Tanah Abang. Ya, dari Tanah Abang. Kepala botak. Ya. Nah, terkait dengan adanya kehebohan ya di masyarakat bahwa ada keributan dalam tanda petik ya, itu sebetulnya tidak seperti yang di framing media gitu ya. Yang di salah satu program Rakyat Bersuara ya, di Aiman ya. Nah, pertama saya ingin klarifikasi bahwa program Rakyat Bersuara itu bukanlah program yang memihak kepada Mas Roy, ya, dan juga tidak memihak kepada Pak Jokowi. Dia betul-betul menjadi media pendidikan publik yang netral, sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Pers, ya. Dan mereka sangat menjunjung tinggi kode etik Dewan Pers, kode etik pers ya, bahwa mereka tidak boleh memihak, mereka tidak boleh menggiring opini. Tapi Rakyat Bersuara itu adalah forum untuk kedua belah pihak menyampaikan argumen, menyampaikan informasi, sehingga masyarakat itu mendapatkan informasi dari kedua belah pihak gitu, ya. Kan kemarin bukan hanya Mas Roy dan kami yang hadir, kan ada mereka juga gitu. Hanya memang di ujung acara itu kebetulan ada hal yang disampaikan Mas Roy, makanya Mas Aiman penasaran terkait dengan laporannya Bang Rustam. Jadi itu tidak pernah kita setting, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, ya, saya sumpah nih, ya, itu tidak ada settingan bahwa itu akan disisipkan di terakhir. Enggak, itu mengalir begitu aja. Bang Aiman juga, Mas Aiman juga mungkin nggak nyangka juga bahwa akan ada statement itu keluar dari Mas Roy. Karena itu keluar dari Mas Roy, maka kemudian Mas Aiman mempersilahkan Bang Rustam untuk maju. Kebetulan saya sebagai salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor pada saat itu, ya akhirnya saya juga ikut maju untuk memberikan klarifikasi. Nah, klarifikasi itu kan berhubungan dengan LP kami yang dilaporkan oleh Bang Rustam. Kebetulan yang hadir saat itu memang banyak sekali tim kuasa hukumnya ya. Salah satunya juga ada Bang Azam, kemudian ada Bang Jack Aspardi Piliang, kemudian ada Bu Soraya, dan ada Bang Samsir ya. Nah, jadi banyak sekali anggota tim kuasa hukum yang hadir gitu. Nah, karena dipersilakan untuk menjelaskan itu, ya kami menjelaskan apa adanya. Sebetulnya kami juga nggak menyangka akan ada kegaduhan seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena kami hanya diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi di Polda Metro Jaya. Ya kami jelaskan sesuai dengan apa yang kami alami gitu, dan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar gitu ya. Bahwa kemudian itu menjadi gaduh, ya itu bermula dari Bang Fitra, dari Fitra Ramadhani itu, ya kan. Pada saat dipotong oleh Fitra Ramadhani itu, memang suasana diskusi Rakyat Bersuara ini kan memang sudah panas ya. Dalam arti Bang Fitra sendiri kan kami lihat juga beberapa kali dia motong-motong pembicaraan lawan debatnya gitu, dengan quote and quote agak kurang sopan lah. Tidak menjunjung tinggi etika sebagai seorang pengacara yang tentu tahu mana etika dalam menyampaikan pendapat gitu. Tapi kan beliau sendiri dalam di diskusi itu kan juga sangat tidak sopan gitu. Nah, pada saat beliau motong kami itu, aku sebenarnya menantang dia. Pada saat dia bela Polda, aku sebenarnya menantang dia untuk memahami pasal 32 dan pasal 35 unsur-unsur deliknya dulu. Sebenarnya challenge aku dia ke situ gitu loh. Nah, tiba-tiba dia melakukan pertanyaan balik ke aku yang intinya ini kualifikasi deliknya apa? Dia bilang delik aduan apa, delik umum atau delik biasa gitu, ya. Sebetulnya
perdebatan soal delik itu udah kami lakukan di Polda Metro Jaya. Nah, supaya saya ingin menantang dia supaya dia bisa memberikan argumentasi. Kan dalam ilmu hukum pidana itu, Anda mau menentukan kualifikasi delik, Anda harus pahami dulu unsur pidananya. Kalau Anda nggak memahami unsur pidana pasal, maka Anda nggak bisa nggak bisa menarik kualifikasi deliknya apa. Ya, dia bilang ini delik biasa, umum atau delik aduan. Dari situ aja sebenarnya beliau salah gitu loh. Delik aduan itu lawannya delik laporan. Delik umum itu lawannya delik khusus. Delik komisi lawannya delik omisi. Pembagian delik itu udah begitu. Delik material lawannya delik formil, ya. Delik propria lawannya delik komuna. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh ya sahabatku lah, rekan sejawat Pitra, sebetulnya juga itu salah juga ketika ini delik aduan atau delik biasa atau delik umum. Ya itu aja juga mohon maaf ya, itu aja salah gitu. Harusnya kalau delik aduan apakah lawannya delik laporan, kalau delik umum lawannya delik khusus, ya. Dari pertanyaan itu aja udah salah, ya. Nah, terhadap delik itu deliknya bukan delik aduan, tapi itu deliknya delik laporan. Kenapa delik laporan? Karena kalau kita baca unsur pasal 32 dan pasal 35 itu tidak berkaitan dengan harkat martabat seseorang. Unsurnya kan setiap orang dengan sengaja tanpa hak, ya, merusak, mengubah, menambahkan, mentransmisikan satu dokumen elektronik. Cuma segitu aja delik unsurnya. Setiap orang itu kan bisa siapa saja. Dengan sengaja itu kan berarti kita bicara dolus. Ya, ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaannya ada teorinya lah. Tanpa hak artinya dia lakukan itu dengan melawan hukum. Mengubah, ya dia memang mengubah. Dari format yang diunggah oleh Dian Sandi, dia ubah, kemudian akhirnya terjadi perubahan terhadap dokumen elektronik itu. Ya itu yang kami duga tindak pidananya. Ya, jadi sebetulnya jebakannya si Pitra Romodani itu dia lakukan karena dia nggak bisa jawab pertanyaan kita. Sebenarnya Anda memahami nggak sih unsur deliknya? Sesederhana itu. Ya, dan aku nggak mau jawab pertanyaan dia. Kenapa? Karena aku pengen dengar dia dari dia dulu. Lo ngerti nggak nih unsur pidananya? Masa gue langsung jawab pertanyaan gue aja lo nggak jawab? Ya, Bang Azam ya. Sesederhana itu. Gimana Bang Rustam bisa ikut di situ? Jangan dipanggil. Tapi tiba-tiba jadi rusuh karena ya dia begitulah. Apalagi mengatakan kita preman gitu loh. Wah itu nggak. Menurut saya itu kata-kata yang tidak mencerminkan seorang pengacara, seorang lawyer. Ya, kata-kata itu mohon maaf ya, itu bukan tempatnya di forum rakyat bersuara gitu. Itu mungkin di pasar lah, di mana lah. Berarti sebenarnya yang gayanya preman siapa? Ya tinggal nilai aja sendiri. Siapa yang preman gitu? Kata-kata itu kan keluar dari mulutnya, bukan dari kami loh. Bahwa kemudian kami menekan dia untuk menjawab pertanyaan kami, ya itu bagian daripada kita berdebat. Tapi kemudian karena dia nggak bisa jawab, dia balikin pertanyaan ke kita. Saya tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Tapi saya tantang dia, Anda ngerti nggak unsurnya? Nah, tapi karena dia nggak ngerti, akhirnya dia jebak kita dengan itu, langsung keluar kata-kata ada dasar Anda preman. Nah, berarti siapa yang preman gitu? Kita mah bukan preman. Bang Azam, tambahkan Bang Azam. Minta pendapat hukum Pak terkait dengan pelaporan daripada Pak Rustam dan teman-teman. Nah, itu Bang Azam lebih paham. Itu bagaimana Pak analisis hukumnya Pak menurut? Jadi gini, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa tahun 2021 ada jurisprudensi ya nomor 271 pidana di Medan bahwa kasus 32 ITE dan 35 sudah ada putusan ya nomor 271 di Medan tahun 2021 itu jurisprudensi itu putusan PN Medan. Nah, maka tidak boleh menolak laporan itu atas dasar perkapnya ada, peraturan Polri-nya ada. Nah, itu tidak boleh, malah di situ disebutkan bisa melanggar HAM kalau menolak laporan, gitu loh ya. Harusnya penolakan laporan itu disertai dengan gelar. Ada gelar perkara, setelah gelar perkara, persurat kita beritahukan, gitu loh ya. Bukan langsung membawa nama pimpinan, kira-kira begitu ya. Pimpinan, nah itu tidak boleh dan itu melanggar, sangat melanggar perpolnya dan melanggar perkapnya. Nah, ditambah lagi ada jurisprudensi yang tadi saya jelaskan soal putusan nomor 271 PN Medan tentang proses pasal 32, 35 ITE. Nah, itu dulu. Terus tambahan yang memperkuat di KUHP
itu diatur di 108 ayat 1. Di KUHP 108 ayat 1 itu orang yang melihat, orang yang ada di tempat lokus dan temposnya ada, mengetahui ada, ikut serta dipanggil di acara ada pada saat itu, maka otomatis dia punya legal standing. Si Rustam ini melaporkan karena saya melihat, saya mendengar, saya mengetahui di acara tersebut tanggal 25 ya. 25 di iNews TV. Maka tidak boleh penyidik itu melaporkan, menolak laporan. Tidak boleh. Itu karena deliknya tadi sudah dijelaskan sama sahabat kita, yaitu tentang laporan. Gitu loh ya. Ya, Delik laporan. delik laporan tidak boleh ditolak itu. Makanya ini kita akan adukan nanti ke HAM juga, ke Komnas HAM, selain ke Propam nanti, gitu loh ya. Nanti kita akan pertimbangkan itu semuanya, gitu loh ya. Karena kita akan dalam waktu dekat ini ada gelar perkara khusus. Jadi kita mungkin menyelesaikan dulu ini Senin ya. hari Senin ya, jam 2 siang ya. Di sini lantai 2. Nah, itu dulu dasar-dasarnya saya kasih tahu, gitu loh ya. Nah, menyangkut soal iNews TV sudah tadi lengkap dijelaskan. Sekarang giliran dia yang menjelaskan. Oke. Ya gitu aja. Bagi-bagi dong. Oke. Oke. Silakan Bang Rustam. Sebenarnya apa sih yang Abang pertengkarkan dengan seseorang berpeci merah itu? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya acara di iNews kemarin itu, kegaduhan itu ditimbulkan oleh timnya si Fitra kalau saya melihat. Karena apa? Ketika saya dipanggil Aiman untuk hadir di panggung bersama rekan-rekan saya, ada pertanyaan dari Fitra, dia ngomong berdebatlah dengan Bang Gofur. Setelah mereka berdebat, ada timbul suara keras, menggertak. Woi, seperti itu. Seolah-olah dia menunjukkan kalau dia memang orang hebat, orang jago lah gitu loh. Nah, disitulah saya tergerak. Saya bilang dengan dia, nggak usah kenceng-kenceng, saya bilang, nggak usah lu marah-marah. Nah, yang lain majulah untuk melerai ini. Nah, setelah itu ada yang aneh juga, yang agak-agak lucu juga. Hadirlah tuh orangnya Fitra itu yang berpeci merah naik ke atas panggung yang sedang live dan tidak diundang. Padahal area itu tidak boleh, steril, penonton tudang naik. Dengan naik dia pelengok-pelengok gitu kan. Saya bilang, ngapain? Lu kemarin ngapain ngapain? Kan dia penonton gitu loh. Lantas sama security dan kru ditarik dia. Nah, disitulah awalnya kegaduhan. Nah, mama ini jadi ikut ramai lah di situ. Nah, inilah artinya kegaduhan itu dibuat bukan oleh kami, bukan karena juga si Fitra menang berdebat dengan Bang Gofur, bukan. Justru dia menggertak dengan suara keras, seolah-olah mau menakut-nakuti kami. Ya nggak bisa dong, dia bilang. Saya kan bukan preman, saya bukan koruptor mau digertak-gertak. Saya kan aktivis, digertak kita lawan lah si Fitra ini. Nah, artinya supaya semua tahu, apalagi dia sudah memainkan isu yang begitu seolah membalikan kita, seolah Iman sudah disetting, kita kalah debat, marah dengan dia, salah. Jadi jangan sampai isu-isu ini disebarkan dan yang lain menerima. Enggak, tidak seperti itu. Hari itu kegaduhan dibuat oleh Fitra dengan menggertak, bersuara besar, menantang gitu loh. Nah, dan hadirnya yang topi peci merah itu bukan sekali, 2 kali. Yang pertama juga sempat ribut juga ketika sedang live, dia bergerak, dimarahi oleh kru. Yang kedua itu dia naik ke atas panggung. Itulah awal dari kegaduhan. Terima kasih. Oke. Jadi gini Bang, kalau Fitra bilang bahwa dia menang debat melalui siaran ini, aku ngundang Fitra untuk debat hukum. Oke. Terkait dengan ijazah Joko Widodo. Oke. Fitra, silakan gabung dengan beberapa pengacara Jokowi. Saya menantang kalian untuk kita adu debat ilmu hukum pidana. Ya. Di Sentana Podcast ya Bang? Sentana Podcast dimanapun, mau di stasiun televisi manapun, aku siap untuk debat ilmu hukum pidana, baik pidana material maupun pidana formil. Terutama dengan Fitra ya, yang katanya menang nih. Wah, kalau aku bilang, kalau Fitra bilang menang, itu hoax itu. Begini-begini S1, S2-nya di UI. Bukan kampus sembarangan gitu loh. Aku minta gini aja.
Pitra, silakan dengar omonganku. Kalau Anda bilang Anda hebat dalam memahami ilmu hukum pidana dan hukum pidana material maupun hukum pidana formil, saya selaku tim kuasa hukum dari Mas Roy, ya saya sendiri nggak apa-apa. Anda gabung ilmu Anda dengan beberapa pengacara, Pak Jokowi. Kita debat, tapi tidak pakai marah-marah. Ya, kita debat ilmu hukum pidana. Kalau pernah di bersatu sampai turun gimana bang? Kenapa? Udah nggak masalah. Lawan, undang semuanya. Mau tim kuasa hukumnya Pak Joko Widodo, mau itu dari Peradi Bersatu. Ya. Saya undang kalian semua. Cukup aku aja. Paling ditemani oleh Bang Rustam lah. Ya, dan kita Ya. juga, ini juga saya mau Sama sampaikan Bang Azam. Sama Bang Azam boleh. Nah, ini saya sampaikan undangan resmi nih. Undangan resmi. Tanah Podcast siap menerima kalian supaya kalian selama ini kan bernarasi. Mudah-mudahan Bang Pitra kita diundang lagi dalam satu forum televisi. Ya. Pintu terbuka lebar. Ya. Siapa tahu forum-forum televisi mainstream, media-media mainstream mau mendengarkan tantangan ini, mengundang kita berdua dalam satu debat. Siapkan ilmu Anda dengan baik. Ya. Pahami teori-teori hukum pidana dengan benar. Kalau Anda belum memahami teori-teori hukum pidana dengan benar, saya minta Anda belajar ulang. Saya siap. Saya siap. Belajar sama Bang Gopo. Hah? Belajar sama Enggak, Bang Gopo. belajar sama siapa aja. Belajar sama siapa aja. Atau minta dicabut izin pengacaranya atau gimana? Enggak sampai level itu. Nggak sampai Ya. situ lah, kasihan. Saya cuma minta supaya Anda jangan goreng narasi, Anda menang debat. Anda membuat kualifikasi delik aja Anda salah. Delik aduan lawannya bukan delik umum atau delik biasa. Delik aduan itu lawannya adalah delik laporan. Hukum pidana itu sudah membagi dengan tegas macam-macam delik. Kalau delik laporan, lawannya delik aduan. Kalau delik umum, lawannya delik khusus. Kalau delik material, lawannya delik formil. Kalau delik komisi, lawannya delik komisi. Kalau delik propria, lawannya delik komuna. Anda ngerti nggak delik-delik itu? Banyak lagi delik-delik. Jangankan Ya, masuk ke area kalau- itu, dia bicara aja waktu itu pasal 23 katanya. Ya, ya gimana? Gini, saya nantang Anda untuk Anda menjelaskan ke saya secara ilmu hukum pidana apa yang dimaksud dengan unsur delik. Kalau Anda mengatakan Anda ini deliknya delik aduan atau delik biasa atau delik laporan, pertama Anda udah salah. Kedua, cara membangun konstruksi hukum pidana itu lihat pada unsur-unsur deliknya. Kalau Anda sudah memahami unsur-unsur delik, baru kemudian Anda bisa menentukan kualifikasi deliknya apa. Saya tantang Anda deh secara terbuka. Kita debat ilmu hukum pidana. Anda mau pakai pendekatan hukum pidana material, aku jabanin. Anda mau pakai pendekatan hukum pidana formil, aku jabanin. Karena kan dia mengaku kemarin menang debat. Ya menang debat apaan? Harusnya dia tidak takut dong ya. Hah? untuk menerima Ya harusnya. Oh, nggak bisa jawab. Ya nggak bisa jawab ya au gitu Oke. loh. Terus yang kedua bang, gimana Unsur pidana aja aku yakin juga gimana nggak kalau paham. nanti saat diundang ke stasiun TV atau ke Sentana Podcast, dia ajak si peci merah lagi? Waduh, masalah. Kalau dia ajak peci merah, aku aja Bang Rustam. Nanti aku sama si Pitra kita berdua debat. Ya, mau berapa SKS? Sudah. Ya. Berapa mata kuliah yang sudah Anda pelajari di kampus? Anda pelajari lagi ulang. Baru Bang Sebelum Anda debat sama saya. Bang Rustam debatnya sama peci merah ya? Ya. Main catur aja, main catur. Jadi gini, Bang Michael, saya nantang Pitra, ya. Semua mata kuliah yang pernah Anda pelajari dan Anda praktek pengacara selama ini, siapkan ilmumu, siapkan pengetahuan hukummu. Aku tantang kamu debat. Pintu terbuka lebar. Pintu terbuka Tapi kalau lebar. menurut Bang Gopur sendiri kenapa dia kemarin nggak pakai mawarnya itu ya? Hah? Mawarnya nggak ada. Layu. Udah layu ya. Nah, Bang Azam Atau jawab. jangan-jangan mawarnya ganti aja. Layu udah. Udah nggak bisa. Mawar yang lain ya, mawar yang lain. Dia sadar diri karena lawan debatnya itu Abdul Gopur Sangaji. Wes ngeri kali. Oke. Yang ilmu hukumnya itu sangat mendalam gitu. Makanya Oke. Fitra tidak pakai mawar merah dan jas. Kalau kalah dia jatuh di bawahnya gitu. Oke. Iya. Jadi kita tutup ya. Thank you ya. Mudah-mudahan tantanganku terhadap Pitra Ramadhani didengar oleh Pitra. Kemudian Tidak lanjuti. kumpulkan semua youtuber Nusantara cebokers itu. Nanti kami kumpulkan juga youtuber kami. Perjuangan. Ya. YouTuber perjuangan. YouTuber membongkar kepalsuan ini. Apa itu Bang namanya? Ada satu tuh YouTuber mereka tuh Mokondo TV. Oh ada ya? Mas Soto.
Lupa saya, pokoknya Mokondo TV gitu namanya. Iya. Ya. Yang lo laporin ya, yang lo laporin. Enggak. Jadi tantangan aku ini, Bang Pitra, tantangan aku ini jangan dijawab dengan podcast. Jangan dipanggil Bang. Ya, sorry. Bang Jangan podcast Pitra, sendiri. rekanku Pitra, jangan dijawab tantanganku ini dengan podcast sendiri, enggak. Oke, betul. Kita berdua duduk, kita bedah ijazah ini dari semua ilmu hukum pidana formil dan pidana material. Kita bedah satu-satu. Karena- Semua laporan ini kita bedah satu-satu. Karena palu itu lebih tajam dari pisau ya. Iya dong. Gini, karena gini. Kenapa palu itu penting? Ya, ingat loh. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan dalam KUHP disebut, diatur begini. Putusan hakim itu harus ada irah-irahnya. Irah-irahnya adalah demi ketuhanan yang berdasarkan, demi keadilan yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya palu itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Luar biasa. Oke. Nantikan segera di podcast manapun, nanti kita rame-rame aja lah. Kita rame-rame aja, kumpulkan semua. Kumpulkan Dan semua, Sentana kumpulkan Podcast juga akan menyiarkan pertarungan terbesar hukum abad ini. Siap. Abdul Ghafur Sangaji versus Pitra Ramadhani. Lawan Fitra. Lawan Fitra. Kalau pisau wakil daging sama wortel itu Kalau palu palu. Oke, Wakil tutup Bang Tuhan. Adam. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi kita nantikan wabarakatuh.